Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir database saya. Perkenalkan, nama saya Andika Nur Ferianto, NIM 41014182118. Pada bagian pertama mengenai deskripsi terkait database, pada tugas akhir kali ini saya memilih untuk membuat database dari sebuah toko seluler karena menurut saya jika dibikin database untuk toko seluler itu akan memudahkan pengusaha dalam memanajemen dan merekap data dalam sebuah toko tersebut sehingga lebih efektif ketimbang dengan cara konvensional yang menggunakan pembukuan. Pada bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang entity dan relational schema. Saya memiliki 4 entitas, yaitu customer, kasir, nota, dan barang. Customer memiliki 2 atribut, yaitu nama customer dan nomor telepon. Kasir memiliki 2 atribut, yaitu nama kasir dan ID kasir. Untuk nota memiliki 2 atribut, yaitu tanggal dan nomor seri. Dan untuk barang memiliki atribut kode barang, harga, keterangan, dan nama barang. Untuk relasi nota dengan kasir, saya beri nama kasir underscore nota yang berhubungan one to many, yaitu kasir memiliki banyak nota sedangkan nota dimiliki hanya untuk satu kasir. Dan untuk hubungan antara nota dengan customer, saya beri nama customer underscore nota yang berrelasi one to many juga. Untuk customer bisa memiliki banyak nota, sedangkan nota hanya dimiliki oleh satu customer. Untuk hubungan nota dan barang, saya beri nama detail underscore nota many to many yang menghasilkan tabel baru nanti yang saya beri atribut quality yang saya singkat GTY. Dan saya convert menjadi relational schema menjadi 5 tabel, yaitu kasir dengan ID kasir primary key dan nama kasir. Untuk nota ada nomor seri sebagai primary key, tanggal, ID kasir sebagai foreign key, dan nomor telepon sebagai foreign key. Untuk customer ada nomor telepon sebagai primary key dan nama customer. Untuk detail nota ada nomor seri sebagai foreign key, kode barang sebagai foreign key, dan GTY. Untuk tabel barang ada kode barang yaitu primary key-nya, terus ada harga, keterangan, dan nama barang. Pada bagian ketiga, query pada database. Kita akan membahas tentang query pada database. Query untuk membuat database yang pertama kali akan dibikin yaitu create database final project sebagai namanya. Terus untuk langkah pertama membuat tabel, kita harus membuat tabel pada tabel yang memiliki primary key, tidak boleh yang sudah ada foreign key-nya. Yaitu tabel kasir, customer, atau barang. Pada laporan ini saya menulis terlebih dahulu yaitu barang underscore TB yang saya namai barang underscore TB, yaitu create tabel barang TB, kode barang sebagai primary key, keterangan varchar, harga INT not null. Untuk tabel kedua yaitu customer TB, yaitu create tabel customer TB, nomor telepon sebagai primary key, nama customer varchar. Untuk tabel ketiga yaitu create tabel kasir TB, ID kasir sebagai primary key, nama kasir varchar. Ya, untuk tabel keempat kita membuat tabel nota terlebih dahulu. Karena untuk tabel detail nota itu membutuhkan nomor seri sebagai foreign key-nya. Nota pada relasi skema ini itu membutuhkan ID kasir dari tabel kasir dan nomor telepon dari tabel customer. Sehingga kita akan bikin create tabel nota underscore TB, nomor seri sebagai primary key, nomor telepon, ID kasir, dan tanggal. Foreign key, nomor telepon, reference customer TB, nomor telepon. Terus foreign key, ID kasir, reference
kasir_tp ID kasir. Setelah tabel keempat dibuat, baru kita akan ke detail nota, yaitu nomor seri sebagai foreign key, kode barang sebagai foreign key, nomor seri itu referensi dari nota, sedangkan kode barang itu referensi dari barang. Sehingga create tabel detail nota TP, nomor seri, kode barang sama GTY, foreign key nomor seri, referensi dari nota TP nomor seri, terus foreign key kode barang, referensi dari barang TP, kode barang. Bagian kelima, kita akan membahas tentang daftar file PHP atau HTML yang saya buat. Ada file index.php, yaitu untuk menampilkan tampilan awal, yaitu sebagai beranda pada sistem informasi dan mengumpulkan database yang dibuat dengan sistem informasi. Seperti ini, kita akan mengoneksikan dan tentang tampilan awal pada sistem informasi. Ada detail.php untuk menampilkan tabel detail nota. Terus ada kasir.php untuk menampilkan tabel kasir. Ada penjualan.php untuk menampilkan tabel nota. Terus ada customer.php menampilkan tabel customer. Ada barang.php untuk menampilkan tabel barang. Setelah itu ada file hapus barang, hapus customer, hapus detail nota, hapus kasir, dengan hapus penjualan, yaitu yang untuk berguna menghapus tabel-tabel. Terus ada tambah barang.php, yaitu file untuk menambahkan data pada tabel barang. Tambah customer juga untuk menambahkan data pada tabel customer. Tambah detail juga menambahkan data pada tabel detail. Tambah kasir untuk menambahkan data pada tabel kasir. Tambah penjualan untuk memasukkan data pada tabel nota. Terus ada ubah barang. Ubah barang di sini dimaksudkan untuk mengupdate jika ada kesalahan pada tabel barang. Terus ada ubah customer untuk mengubah data pada tabel customer. Ubah detail nota, mengubah data pada detail nota. Ubah kasir untuk mengubah data pada tabel kasir. Ubah penjualan, yaitu untuk mengubah data pada tabel nota_tp. Terus di sini ada home.php, yaitu untuk menampilkan ringkasan dari semua tabel yang dimiliki. Terus kita akan membahas pada bagian ke-6, yaitu query pada HTML. Yang pertama, kita akan membahas tentang home.php. Di sini ada select bintang from customer TP, select bintang from barang TP, select ID kasir from kasir TP, select from nota TP, yang dimasukkan untuk menampilkan data-data yang ada pada tabel-tabel tersebut sehingga mendapatkan jumlah data yang terinput. Terus untuk barang.php ini untuk menampilkannya kita menggunakan select bintang from barang TP. Untuk customer.php juga select bintang from customer TP, detail PHP. Di sini saya menggunakan left join karena saya menggabungkan 3 tabel untuk ditampilkan pada sistem informasi. Saya menggunakan tabel kasir, customer, dan tabel nota, yaitu dengan select
ksr.id_kasir, nama kasir, nama customernya, nomor telepon, nomor seri, sama tanggalnya. Terus detail sudah. Kasir. Untuk menampilkan data-data kasir, saya menggunakan select bintang from kasir TP. Untuk penjualan, saya menggunakan select kasir.id, menekan live join juga. Dari kasir, customer, dan nota. Terus untuk hapus barang, kita menampilkan barang-barangnya dulu. Setelah itu kita koneksikan database kita, terus kita menghapus barang tersebut menggunakan ketika kode barang sesuai dengan ID yang dipilih. Anjir, salah. Pada file hapus barang, kita menggunakan query delete from barang TP where kode barang sama dengan get ID. Untuk hapus customer juga delete from customer TP where nomor telepon sama dengan get ID. Hapus detail nota, kita menggunakan delete from detail nota where nomor seri sama dengan get ID dan kode barang sama dengan get DI. Hapus kasir, menggunakan delete from kasir TP where ID kasir sama dengan get ID. Hapus penjualan, kita menggunakan kita menghapuskan detail nomor seri di detail nota dulu terlebih dahulu. Sehabis itu kita menghapuskan nomor seri di nota_TP. Terus untuk tambah barang berarti insert into, ini insert into barang TP, values pos nama barang, pos harga, pos keterangan. Tambah customer juga pakai insert into customer TP, nama customer, nomor telepon, values, pos nomor telepon. Tambah detail, insert into detail nota TP, yang nomor seri, KTY, kode barang, valuesnya pos nomor seri, pos KTY, dan pos kode barang. Tambah kasir, insert into kasir TP, nama kasir, ID kasir, valuesnya pos nama kasir, pos ID kasir. Tambah penjualan, saat tambah penjualan, untuk pertama kalinya kita akan memasukkan nomor seri, tanggal, nomor telepon, ID kasir terlebih dahulu ke tabel nota. Setelah itu kita akan memasukkan detail notanya, yaitu ada nomor seri, quality, dan kode barangnya. Pos nomor seri, pos tanggal, pos ID kasir, dan seterusnya. Dolar pos yang dimaksud dari tadi itu terdapat dari form yang dibikin sebelumnya, yaitu bersifat pos, sehingga dipanggil dengan pos. Terus ubah barang itu menggunakan update barang TB, set kode barang, pos kode barang, nama barangnya, harganya juga diganti. Ubah customer juga memakai update customer TB, set nomor telepon, pos nomor telepon, nama customer, dan selanjutnya. Di sini pasti menggunakan where-nya itu pasti menggunakan primary key yang dimiliki dalam sebuah tabel tersebut. Pada customer itu dimiliki primary key-nya yaitu nomor telepon. Untuk detail nota juga mengenai update detail nota. Jika tidak ada primary key-nya berarti kita where-nya pakai foreign key-nya. Foreign key dalam detail nota itu memakai nomor seri dan kode barang. Saat di kasir, maka update juga primary key-nya ID kasir. Kita menggunakan where-nya ID kasir. Ubah penjualan. Dalam penjualan itu ada nomor seri sama nomor telepon.
nomor seri sebagai primary key, nomor telepon sebagai foreign key. Data barangnya. Data barang di sini yang tadi menggunakan barang.php untuk menampilkan tabel barang yang dimiliki. Kita akan mencoba menambahkan data. Kita akan namakan barangnya Xiaomi. Harganya 1.600.000. RAM 2 GB. Data sudah tersimpan. Di sini sudah ada Xiaomi 7A. Untuk mengubah, kita tekan saja di aksi tombol ubah. Kita akan ubah namanya menjadi Xiaomi 8A. Kode barangnya X8A 1.800.000. RAM-nya 3 GB ya. Kita ubah. Ini sudah berhasil terubah. Xiaomi 8A X8A 1.800 RAM 3 GB. Terus kita akan untuk menghapus, kita tekan tombol hapus. Sudah barang terhapus. Terus untuk di customer, seperti yang di barang tadi, kita menampilkan tampilan tabel customer menggunakan select bintang from _tb tadi. Terus untuk menambahkan tambah data, kita namai customernya Yoga 089887451. Akan simpan, data tersimpan. Nah, Yoga. Ini ada Yoga, kita akan ubah namanya Yoga Ovans 513. Ubah. The customer telah diubah menjadi Yoga Ovans. Setelah itu kita akan hapus. Customernya sudah terhapus. Terus kasir. Kasir di sini kita menggunakan untuk menampilkan select bintang from kasir_tb tadi untuk menggunakan file kasir.php. Kita akan mencoba menambahkan data pada tabel kasir. Nama kasir Danu Tahta. ID kasirnya A71. Simpan. Ya, ini ada data Danu Tahta. Kita akan mengubah menjadi Danu Tahta Wicaksana. ID kasirnya A72. Ubah, data kasir telah diubah jadi A72. Kita akan menghapusnya. Terhapus, sudah tidak ada Danu Tahta lagi. Kita langsung saja ke penjualan. Nah, kita akan membahas tentang tambahan informasi data penjualan. Kita bisa melihat nama kasir yang belum menjual barang. Ini ada satu, yaitu Raihan. Sehingga bisa memudahkan admin untuk bisa melihat kinerja-kinerja dari pegawainya, membeli berapa, menjual berapa barang, seperti itu. Sehingga memudahkan dalam manajemen suatu toko. Kita coba akan masukkan data Raihan dengan A92 di kasir A92. Di kasirnya tadi A92 Nah, ini Raihan sudah menjual. Kita akan mengubah tanggalnya saja ke 6. Di kasir tidak juga karena kita akan mengubah si Raihan seperti itu. Akan ubah. Nah, tanggalnya sudah berubah. Coba kita akan menghapus si Raihan. Hapus. Tidak ada yang dijual oleh si Raihan.
Terus kita ini ada tombol detail, kita akan memilihkan detail dari penjualan suatu notanya, detailnya ini dan nota, customer nama Kinanti, nama kartunya Andini, ID kasirnya, nomor teleponnya, tanggalnya. Dia membeli Asus ROG Phone seharga 5 juta 1, terus iPhone 6s-nya 4.501 sehingga jumlah totalnya 9.500.000. Coba kita akan menambahkan data dia membeli suatu produk. Kita akan misal beli S5 1 dengan beli jumlahnya 1 simpan. Nah, ini ada Samsung harganya 800.000. Kita akan mengubah si Samsung ini, kita coba ganti RC2, kualitasnya 1, ubah data penjualannya telah diubah menjadi Realme C2, jumlahnya sudah terubah juga. Sekarang kita akan menghapus si iPhone saja, hapus, barangnya terhapus, sehingga tinggal Asus sama ROG, Asus ROG dan Realme C2 yang jumlahnya 6.500.000. Terus kita ini dan berubah semua penjualannya menjadi 136.600.000 sehingga dapat memudahkan admin untuk melihat manajemen dari suatu tokonya. Pesan-pesan saya saat membuat tugas akhir database ini sangat apa ya? Pesan-pesan saat membuat tugas akhir database ini sangat menyebalkan saat ada kesalahan yang sangat sepele tapi membuat salah semuanya, yaitu tentang koma, tanda petik, dan titik. Apalagi ketika ada salah tetapi tidak ada tanda error. Dan saya bingung sekali, letak kesalahan saya tuh di mana. Pada perkuliahan database ini tidak sangat membosankan karena ada teori dan prakteknya, dan diimplementasikan terakhir membuat website ini sehingga materi-materi yang diajarkan bisa terpakai semua. Semoga tugas akhir ini bisa membawa kebaikan ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.